Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, di video 505 dan seterusnya, kita akan membahas standar akreditasi puskesmas dan instrumen akreditasi puskesmas yang telah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Menteri Kesehatan 165 tahun 2023 dan Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan 4871 tahun 2023. Nah, ini video saya yang ke-505 akan menjelaskan latar belakang, standar, instrumen akreditasi puskesmas. Semua ini merupakan bagian dari transformasi pembangunan kesehatan. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC, upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, kebijakan, dan pelaksanaan yang melibatkan lintas sektor dan pelayanan kesehatan terpadu yang memprioritaskan kesehatan masyarakat. Mutu menjadi ciri fundamental dari Universal Health Coverage. Adapun 7 dimensi mutu yaitu efektif, safe, people-centered, timely, efficient, equitable, dan atau integrated. Penguatan pelayanan kesehatan primer atau primary health care atau PHC merupakan salah satu pilar utama dalam agenda transformasi sistem kesehatan nasional yang saat ini sedang disusun oleh tim transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan. Salah satu elemen penguatan PHC adalah terbangunnya kerangka kerja peningkatan mutu pelayanan atau quality framework melalui suatu sistem akreditasi fasilitas kesehatan primer yang kuat dan dengan manajemen yang baik sesuai dengan standar internasional. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas sebagai bagian integral dari fasilitas pelayanan kesehatan primer harus dapat menjawab tantangan utama pelayanan kesehatan dasar, yaitu menyediakan dan memelihara keberlangsungan mutu pelayanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan adalah melalui akreditasi. Apa sih tujuan akreditasi puskesmas? Tujuan akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat secara berkesinambungan dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Sistem akreditasi pelayanan kesehatan primer telah dibangun sejak tahun 2015 dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir, dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud, dinyatakan bahwa akreditasi puskesmas dilakukan setiap 3 tahun. Selain itu, di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada JKN diatur bahwa selain harus memenuhi persyaratan untuk dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama termasuk puskesmas juga harus telah terakreditasi. Berdasarkan data Komisi Akreditasi FKTP sampai dengan 31 Desember 2020,
Capaian akreditasi FKTP sebanyak 56,3% atau 9.332 dari 16.568 FKTP. Dari data tersebut, jumlah puskesmas terakreditasi sebanyak 89,7% atau 9.153 dari 10.203 puskesmas yang tersebar di 34 provinsi. Data sebaran status kelulusan akreditasi puskesmas, jumlah terbesar adalah terakreditasi madya sebanyak 55,3% atau 5.068 puskesmas. Sementara untuk tingkat kelulusan akreditasi tertinggi yaitu terakreditasi paripurna, jumlahnya masih sangat sedikit yaitu 3% atau 239 puskesmas. Selebihnya berada di kelulusan tingkat dasar sebanyak 24% atau 2.177 puskesmas dan utama sebanyak 18% atau 1.669 puskesmas. Tingkat kelulusan akreditasi paripurna merupakan representasi dari FKTP yang mampu memberikan pelayanan kesehatan bermutu, sehingga jika melihat dari capaian tersebut masih diperlukan upaya besar dan komprehensif serta dukungan dari berbagai pihak termasuk stakeholder terkait agar seluruh FKTP dapat mencapai tingkat kelulusan tertinggi yaitu terakreditasi paripurna. Sobat sehat, situasi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia mengakibatkan kendala dalam pelaksanaan survei akreditasi puskesmas. Namun demikian, memperhatikan Surat Edaran Menkes nomor 652 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha bidang pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Pada prinsipnya, terdapat relaksasi dalam pelaksanaan akreditasi, antara lain kegiatan persiapan dan survei akreditasi yang dapat dilakukan secara daring dan atau luring, serta pengakuan terhadap sertifikat akreditasi yang sebelumnya telah habis masa berlakunya, dan pengakuan terhadap pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu. Seiring dengan upaya perbaikan sistem kesehatan, saat ini sudah ditetapkan transformasi sistem pelayanan kesehatan melalui 6 pilar transformasi kesehatan, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung pelaksanaan transformasi sistem pelayanan kesehatan. Di antaranya melalui pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, yaitu penyesuaian baik dalam sistem penyelenggaraan akreditasi maupun penyempurnaan dalam standar akreditasi puskesmas melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Penyempurnaan standar akreditasi puskesmas juga telah dilakukan dalam rangka menyederhanakan pelaksanaan akreditasi yang disesuaikan dengan era adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Diharapkan melalui penyempurnaan standar akreditasi puskesmas dengan memperhatikan kebijakan di tingkat nasional dan perkembangan mutu pelayanan pada tingkat global, maka implementasi standar akreditasi dalam survei akreditasi puskesmas akan meningkatkan pemahaman dan memudahkan puskesmas mencapai tingkat kelulusan tertinggi atau paripurna dan juga
meningkatkan kredibilitas penerimaan, kompetensi, hingga pengakuan secara global. Seiring dengan pemberlakuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas, telah disusun instrumen akreditasi puskesmas yang dijadikan sebagai panduan bagi Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, puskesmas, lembaga penyelenggara akreditasi, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan akreditasi puskesmas. Selanjutnya, melalui instrumen akreditasi puskesmas, diharapkan implementasi pemenuhan standar akreditasi akan lebih mudah. Dengan instrumen akreditasi puskesmas akan meningkatkan pemahaman bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan akreditasi puskesmas, serta memudahkan puskesmas dalam memenuhi standar pelayanan mencapai tingkat kelulusan tertinggi atau paripurna. Demikianlah Sobat Sehat, di video 505 ini kita telah membahas tentang latar belakang standar dan instrumen akreditasi puskesmas. Kita akan bertemu di video 506 untuk membahas tentang gambaran umum, standar, tujuan, ruang lingkup, struktur standar akreditasi, dan kelompok standar akreditasi puskesmas. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.